Di 2017 ketemu, belajar, saya kasih pemahaman tentang supranatural yang seharusnya dia bisa edukasi, ternyata tidak. Lalu bertanya, apakah kenal Ujang Bustami? Tidak. Apakah pernah bertemu? Tidak. Tapi kenapa mengakui gitu? Dia berpikir, wah, buat video di YouTube, caranya mereka udah tahu, dia kan dapat uangnya gampang, maka ya yang dia lakukan itu, dia keluar dari suatu perusahaan, dia buat konten-konten sekarang nih, Bib. Bahwasanya Ustadz Nasihin ini dipanggil oleh Polda Lampung. Nah, di situ saya kaget. Ada seseorang juga yang memberi info bahwasanya Nasihin ini diundang oleh Polda Lampung untuk klarifikasi masalah videonya. Jadi, akhirnya saya cari tahu nih, ternyata memang benar beritanya, Bib. Oke, jadi ya, Kong, silakan menceritakan tentang Ustadz Nasihin dari awal sampai saat ini. Jadi terkait dia memang pernah belajar pada saat itu sama saya, memang betul gitu. Itu di tahun 2017 dia pernah belajar sampai terakhir ketemu itu di 2020 kalau nggak salah. Ingatan saya tuh. Nah, pada saat itu memang untuk mengklarifikasinya tentang pelatihan saya, Bib ya. Saya memang membuka pelatihan kelas hipnosis, dan di pelatihan ini memang saya membuka juga konten-konten atau membuka pembongkaran mengatasnamakan mistik nih, pemain-pemain yang ada di YouTube ya, Bib ya. Jadi orang yang melakukan permainan dukun seperti paranormal ini saya bongkar di pelatihan, Bib, supaya teman-teman yang pernah mengikut pelatihan saya ini paham apa sih sebenarnya spiritual, apa sih sebenarnya supranatural. Mereka saya kasih pemahaman dan membongkar permainannya. Nah, singkat cerita, setelah Nasihin mengenal YouTube di 2018 mengatasnamakan perguruan Ujang Bustami, di sini sempat viral nih, Bib. Dan saya sering menasihati. Lalu bertanya, apakah kenal Ujang Bustami? Tidak. Apakah pernah bertemu? Tidak. Tapi kenapa mengakui gitu? Dan dia tidak bisa jawab. Seperti itu. Nah, oke lah. Ini awalnya demi konten. Kok makin kesini makin parah nih, Bib, melakukan settingan-settingan di kontennya. Satu hal, ketika saya memberi pemahaman tentang pembongkaran ilmu supranatural, harusnya dia mengedukasi juga kepada orang terdekat, teman-teman, bahwasanya ini hanya settingan, ini hanya bohongan. Yang terjadi justru malah terbalik. Dia melakukan itu sendiri dengan konten-konten yang dia buat di channelnya, Bib. Seperti itu. Terakhir di 2020 sempat saya membuat video sama Nasihin yang katanya dia mau sempat mengangkat saya di channel YouTube, dan video itu pun dihapus sama dia.
video yang pernah saya buat sama Nasin itu edukasi tentang pemahaman hipnosis, Bib. Jadi teman-teman juga biar tahu yang selama ini hipnosis dijudge-nya kurang baik, negatif. Jadi dari video itu mewakili sebetulnya, ternyata video itu dihapus. Demikian singkat ceritanya, Bib. Jadi beberapa teman orang yang udah pernah belajar sama saya. Dan sebelumnya memang gini, Bib. Saya memang ketika ada orang yang mau belajar sama saya dan mengakui saya gurunya, kadang-kadang gini bercandaan saya jangan dipanggil guru. Kalau ada yang manggil guru sama saya denda. Karena memang saya ke siapapun, teman-teman yang sudah belajar itu saya anggap sebagai teman, sahabat, bahkan saudara ya, Bib ya. Jadi ada beberapa pilihan nih nantinya kan gitu. Betul, Kom. Ya. Awal-awal siapapun yang belajar itu, khususnya di kelas itu, saya selalu tanyakan motivasi. Kenapa mau belajar? Untuk apa? Ada ya sebagian buat pengobatan, ada sebagian buat keluarganya. Karena kan hipnosis ini banyak sekali ya, Bib ya, pengembangannya nih. Ada hipnoparenting buat keluarga, macam-macam lah. Itu sama sekali nggak ada kepikiran saya tentang Nasin seperti itu ujung-ujungnya. Jadi dulu pernah mau belajar dan mengetahui tentang hipnosis pada saat itu. Nah, ternyata kesininya, Bib, itu justru malah beda. Di 2017 ketemu, belajar, saya kasih pemahaman tentang supranatural yang seharusnya dia bisa edukasi, ternyata tidak. Seperti itu, Bib. Dulu dia pernah, kalau nggak salah, mau belajar dan ingin mengetahui tentang hipnosis, sampai akhirnya dekat nih, Bib, sama saya. Saya kasih pemahaman, bahkan saya kadang-kadang ketika saya tidak sempat waktunya, itu nyuruh dia, sekaligus melatih mental dia untuk mengajar juga, Bib. Aslinya itu tinggal di daerah Pulau Gadung, kerja di satu perusahaan buku. Itu kalau nggak salah bareng sama si ini tuh yang sempat pernah jadi kameramennya tuh. Siapa, Bib ya? Satu lagi, Bib. Syapat official. Satu lagi Syapat official. Yang Rajo, nah, termasuk Syapat official itu dulu timnya, grupnya. Gitu. Dang Rajo juga dulu kameramen ya? Betul. Itu info yang saya dapat. Nah, akhirnya pindah lah, Bib, karena memang dia berpikir, wah, buat video di YouTube, caranya mereka udah tahu. Ya kan, dapat uangnya gampang, maka ya yang dia lakukan itu, dia keluar dari suatu perusahaan, dia buat konten-konten sekarang nih, Bib, gitu. Dan gak sedikit juga ketika dia membuat konten-konten, banyak yang bertanya, anggaplah sekarang dia ada deskripsi ya, Bib ya, deskripsi tentang kontennya adalah hiburan. Oke, hiburan, dia mengakui ini hiburan, ini settingan, tapi kan dampak masyarakat dengan konten yang dibuat, termasuk video terakhir dibuat tentang begal ini, imbasnya adalah masyarakat percaya dengan hal-hal gitu kan, Bib? Ya, betul, Kom. Nah, rata-rata hampir semua doboler ini, mereka itu tidak berani mengganti kontennya, tetap melakukan itu. Gitu. Walaupun memang sudah mengakui, ini dampak psikis ke masyarakatnya kan kasihan. Sementara kita jujur mempersempit ruang gerak mereka dari Bang TIJ, Habib, ya kan? Oke, anggaplah dia jujur, dan teman-teman yang lainnya nih, para doboler ini jujur, hiburan, tetap dampaknya tetap ke masyarakat itu secara psikis dia percaya dengan hal-hal gitu, Bib. Parah juga ya, Kong ya. Tapi gini, Kong. Ya. Artinya gini, Kong. Si Nasihin ini kan Kong Abi kenal betul ya. Berarti kan sampai dia belajar sama Kong Abi, berarti Kong Abi kenal betul ya soal si Nasihin ini ya. Nah, pertanyaan saya, Kong. Selama Kong kenal itu, apakah Nasihin ini dia pernah pesantren, pernah mondok gitu?
ataukah menguasai ilmu agama sehingga sekarang melabelkan dirinya sendiri sebagai ustadz gitu kok. Monggo Kong, silakan Kong. Baik, jadi semenjak dia buat konten di YouTube, nah itulah yang tadi saya bilang, Bib. Dia mulai menambahkan embel-embel dia dengan ustadz. Panjangannya Ustadz Nasihin. Dia pernah bercerita di kampung itu, di Lampung, dia dekat dengan pesantren. Tapi dia tidak pernah nyantren kalau nggak salah. Dia tidak pernah pesantren. Lalu embel-embel ini luar biasa nih, Bib. Dengan nama Ustadz kan kebangetan gitu ya. Tujuannya saya nggak paham. Ditambah embel-embel Ustadz. Tapi yang jelas dia tidak pernah mondok, Bib. Dia tidak pernah mondok. Nggak pernah mondok, Kong. Sama sekali belum pernah mondok. Belum pernah mondok, Bib. Kok bisa ya, Kong ya? Dapat label ustadz itu ya, Kong. Apakah dia yang namain sendiri ataukah masyarakat? Saya juga kan pernah dulu menanyakan label ustadz yang ada di Sinasihin ini. Tapi kan siapa official langsung dia memberikan statement, ya kan, sebagai muridnya Sinasihin, ya kan. Saya kan pertanyakan, label ustadz ini kan dalam bahasa Arab ini artinya guru, ya kan, seorang guru yang mengajarkan, ya kan, dan condongnya kepada guru agama, gitu loh. Artinya seperti itu. Nah, saya bertanya, Anda Nasihin, Anda punya gelar ustadz tuh dari mana? Makanya nih kebetulan ada Kong Abi, mungkin Kong Abi lebih tahu, lebih paham tentang Sinasihin, dan lebih pahamlah sejarahnya Nasihin. Ternyata Kong Abi menyampaikan dia tidak sama sekali menimba ilmu di pondok pesantren, dan berarti otomatis ilmu agamanya berarti kurang dong, Kong. Kira-kira begitu, Bib. Mungkin Habib lebih tahu lah ya. Oke, jadi mengenai Syafaat sendiri itu salah satu kru, mantan krunya, dan si Pengki Rombeng ini. Dan saya tahu betul cerita Nasihin belajar ngaji atau belajar agama ini yang luar biasa sekali, Bib, kalau teman-teman bisa mendengar cerita saya. Bahkan seorang guru ngajinya aja yang ada di Jakarta Utara itu diblok nomornya oleh Nasihin. Guru ngajinya diblok. Maksudnya gimana, Kong? Nggak tahu, Bib. Jadi mungkin ada selek kali ya, semenjak kejadian kemarin tuh pecah sama Pengki Rombeng sama krunya itu. Gitu. Memang kurang ajar itu ya. Guru ngajinya diblok ya. Ini namanya murid durhaka itu, Kong. Ini info konkret ini, Bib. Bisa dipertanyakan langsung sama orang-orangnya gitu. Sampai akhirnya dia pindah ke Lampung karena dia memang takut digerebek ketika membuat konten-konten settingan di Jakarta gitu. Nah, akhirnya dia pindah ke Lampung. Nah, di Lampung ternyata lebih parah, Bib. Gitu. Cita-cita dia adalah membuat padepokan gitu loh. Padepokan yang mungkin dia gini kali, Bib ya, suka sekali kalau dipuji sama orang, Bib ya. Dia jadi, Kong. Dia suka dipuji, suka dipanggil ustadz, dibangga-banggain ya. Yang sebetulnya itu adalah racun buat dia sendiri gitu. Sampai dia mau menciptakan padepokan. Oke, terkait kedekatan saya sama Nasihin itu sangat dekat, bahkan sampai saya suruh mengajar gitu, Bib. Dulunya sering tidur di sini, apa-apa di sini. Kalau bisa dibilang celana dalamnya aja yang saya nggak tahu dia pakai warna apa gitu, Bib. Baik sobat, demikian yang bisa kita sampaikan, dan tidak bosan-bosannya kita menghimbau kepada para netizen untuk cerdas menonton tayangan dan untuk berhati-hati melihat isi tayangan tersebut agar kita tidak terbodohkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.